warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Oke, di video ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang fungsi. Fungsi dibagi yaitu operasi aljabar pada fungsi, operasi komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Oke, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Sebenarnya ini materi yang udah pernah teman-teman pelajari di kelas 8 SMP. Tapi anggap aja ini merefreshing ingatan kalian, karena materi ini akan kita gunakan di submateri berikutnya. Oke, langsung aja kita bahas misalnya. Terdapat dua fungsi, diantaranya fungsi f dan fungsi g. Jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjumlahan. Jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, f tambah gx itu artinya sama aja dengan fx tambah gx. Kemudian untuk pengurangan, f min gx itu sama aja dengan fx min gx. Begitu juga untuk perkalian, f kali gx itu sama dengan fx kali gx. Dan begitu juga dengan pembagian, f bagi gx itu sama aja dengan fx bagi gx. Untuk pembagian ada syaratnya. Ingat, untuk pembagian itu tidak boleh dibagi oleh 0. Sementara di sini gx-nya kan sebagai pembagi, maka gx tidak boleh bernilai 0 agar ini terdefinisi. Oke, langsung aja kita bahas contoh soalnya. Selesaikan, kita gunakan rumus yang pertama tadi, yaitu penjumlahan fungsi sama dengan fx ditambah gx. Oke, kita jawab soal tadi ya. Kita tulis ulang dan masukkan rumus penjumlahan fungsi itu, yaitu f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Di bawahnya lagi sama dengan x pangkat 2 min 4 x plus 2 ditambah x min 2 sama dengan di bawahnya lagi x pangkat 2 min 3x. Positif atau tanda plus di tengah ini kita dapatkan dari mana? Dari rumus penjumlahan fungsi yang di rumus tadi. Kita ke yang kedua. Yang kedua kita akan jawab contoh soal f dikurangi gx. Pertama-tama kita lihat rumus yang pengurangan fungsi, yaitu f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Caranya kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu jika sudah, kita beralih ke bawahnya atau tulis bawah rumus tadi, yaitu sama dengan kita masukkan soal yang tadi, x pangkat 2 min 4 x plus 2 dikurangi x min 2. Kita kasih tanda negatif atau min itu dari rumus fx dikurangi gx tadi ya teman-teman. Kalau sudah, tulis ulang lagi dan hapus atau buang tanda kurung buka. Itu yaitu x pangkat 2 min 4x plus 2 dikurangi x plus 2. Kenapa saya jadikan positif dan tidak negatif? Karena yang di dalam kurung itu min rumus dan min 2 kita alihkan terlebih dahulu, yaitu kita kalikan terlebih dahulu, yaitu min sama min akan menjadi positif. Maka dari itu saya tulis x plus 2. Selanjutnya tulis bawahnya lagi sama dengan, karena x pangkat 2 tidak ada temannya, maka kita turunkan saja, yaitu sama dengan x pangkat 2. Nah, selanjutnya min 4x dikurang min x. Oke, x itu ibaratnya angka ratu ya, angka 1.
tapi tidak terlihat alias goib, guys. Goib. Jadi min 4x dikurang min x sama dengan min 5x. Selanjutnya plus 2 dikurang plus 2 positif sama positif akan jadi negatif, yaitu min 4. Oke, guys. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu perkalian fungsi. Pertama, kita tulis rumus yang perkalian fungsi, yaitu sama dengan f dikali gx sama dengan fx dikali gx, di bawahnya lagi sama dengan x pangkat 2 min 4 x ditambah 2 dikali x min 2 sama dengan x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 min 4 x pangkat 2 di min 4 x pangkat 2 plus 8 dikali plus 2 min 4 sama dengan x pangkat 2 min 6 x pangkat 2 plus 10 dikali min 4. Gitu. Ini yang terakhir, pembagian. Oke, yang terakhir yang soal keempat, yaitu pembagian fungsi. Pertama, kita tulis rumus yang pembagian fungsi, yaitu sama dengan kita tinggal tulis soalnya aja, guys. Oke, adik-adik, kita sudah membahas tentang aljabar fungsi dan beberapa contohnya. Ada sebagian cara detail menjelaskan dan ada yang tidak dijelaskan cara-caranya, agar adik-adik mencoba sendiri mencari cara agar jawaban adik-adik sama dengan contoh dari masing-masing contoh soal tadi. Bye-bye. Oke teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi tentang fungsi. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yaitu G bundaran fx. Caranya atau langkahnya, tulis ulang soal yang gx sama dengan x min 2. Jika sudah, tulis di bawahnya sama dengan 2x plus 1 min 2. Jadi cara yang kedua tinggal masukkan angka saja. Oke, kita lanjut pembahasannya. 2x plus 1 kita masukkan dari soal fx sama dengan 2x plus 1 tadi ya teman-teman. Dan min 2 kita turunkan dari yang pertama tadi, yaitu x min 2. Jika sudah seperti ini, 2x plus 1 min 2, tinggal kita hitung positif 1 sama negatif 2. Jika dihitung positif sama negatif akan menjadi negatif. Tinggal kita hitung saja. 1 min 2 sama dengan min 1. Kita tulis 2x min 1. Jika sudah jadi seperti ini, maka selesailah cara atau langkah-langkah mengerjakan soal komposisi, operasi komposisi fungsi tadi. Mari kita lanjut membahas tentang fungsi inverse. Definisi fungsi inverse. Fungsi inverse menyatakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangannya berurutan. Fungsi sama dengan x, y, i, x, e, a, y, e, b. Begitu sebaliknya, inverse fungsi adalah relasi yang menyatakan B ke A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Fungsi inverse sama dengan y, x, i, y, e, b, x, e, a. Contoh soal inverse fungsi linear. Tentu inverse dari fungsi berikut. Tentukan inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x min 5. Langkah 1 misalnya fx kita ubah menjadi y. Dengan demikian y sama dengan 3x min 5. Selanjutnya lakukan langkah-langkah untuk mengubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy.
kita tulis ulang soal tadi ya. Jika sudah diubah bilangan fx menjadi bilangan y sama dengan 3x min 5. Jika sudah seperti itu, tulis ulang lagi dan dibalik, yaitu 3x min 5 sama dengan y. Selanjutnya 3x sama dengan y positif 5. 3x turun ke bawah, kita tulis 3x sama dengan, dan y kita turunkan juga menjadi 3x sama dengan y. Jika sudah, kita pindahkan. Negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Seperti ini. 3x sama dengan y positif 5. Jika sudah, x kita turunkan menjadi x sama dengan, dan tulis ulang yang tadi ya, y positif 5 menjadi x sama dengan y positif 5. Kita jadikan mereka pembilang dan penyebut. Kita tulis pembilangnya. X sama dengan y positif 5 per 3. Jika sudah, kita taruh penyebut angka 3. Angka 3 kita ambil dari 3x sama dengan y positif 5. Kan tadi 3x kita pisah ya. X nya yang turun ke bawah, sedangkan 3 kita biarkan saja supaya nanti menjadi penyebut. Jika sudah, akan menjadi seperti ini. X sama dengan y positif 5 per 3. Maka selesailah contoh inverse fungsi linear. Oke teman-teman, kita lanjut materi berikutnya. Mari kita lanjut pembahasan fungsi rasional. Menentukan fungsi inverse rasional. Contoh fungsi inverse rasional. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Langkah 1 kita tulis fx sama 1, kita tulis fx sama dengan y. Kemudian kita selesaikan x. Dan kemudian kita tulis ulang y sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Kemudian kita kalikan 2 ruas dengan 3x positif 4 dan 4y min 3. Oke teman-teman, kita ulang ya. Kemudian kita kalikan 2 ruas dengan 3x positif 4 dan didapatkan 3xy positif 4y sama dengan 2x min 3. Selanjutnya kita jadikan satu ruas yang memiliki siku-siku variabel x. Nah, di sini 3xy min 2x sama dengan 4y min 3. Kemudian faktorkan keluar x, karena di sini memiliki faktor persekutuan x. Kita bisa memfaktorkan keluar x dan diperoleh x 3y min 3. Kita ulang ya teman-teman. Diperoleh x 3y min 2 sama dengan 4y min 3. Kita bagi kedua ruas dengan 3y min 2 untuk mendapatkan x sama dengan 4y min 3 per 3y min 2. Dan menukar antara x dan y, kita dapatkan y sama dengan 4x min 3 per 3x min 2. Jadi inverse fungsi f adalah fungsi inverse x sama dengan 4x min 3 per 3x min 2. Jika sudah jadi seperti ini, maka selesailah
cara atau langkah-langkah mengerjakan soal fungsi rasional. Oke, terima kasih teman. Oke, kita beralih ke operasi komposisi fungsi notasi. Operasi komposisi fungsi adalah 0 dibaca bundaran jika F bundaran G dibaca F bundaran G sama saja dengan dalam kurung F bundaran GX sama dengan F dalam kurung GX. Semisal, contoh soal operasi komposisi fungsi Fx sama dengan 2x plus 1, Gx sama dengan x min 2. Tentukan F bundaran GX. Mari kita jawab teman-teman. Langkah-langkah atau caranya kita tulis soal tadi yaitu 2x plus 1, kita lanjut bawahnya yaitu sama dengan 2 titik Gx plus 1. Jangan bingung ya, jika ada Gx di tengah-tengah contoh soal itu, Gx kita ambil dari F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx 2x plus 1 umpama x kita ubah menjadi Gx. Gx ini kita dapat dari soal tadi yaitu F dalam kurung Gx dan kita masukkan ke sini 2 titik Gx plus 1. Jika sudah seperti ini, kita lanjut bawahnya sama dengan 2 titik dalam kurung x negatif 2 positif 1. 2 turun ke bawah dan dalam kurung x negatif 2 kita masukkan dari soal yang Gx sama dengan x negatif 2 dan positif 1. Kita turunkan juga yang dari atas tadi, maka akan jadi seperti ini 2 titik dalam kurung x negatif 2 positif 1. Jika sudah seperti ini, lanjut ke bawahnya, tulis lagi sama dengan, kita kalikan saja 2 dikali x sama dengan 2x. Jika sudah 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4 dan min 1 itu turun ke bawah menjadi 2x negatif 4 positif 1. Jika sudah menjadi seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja. Caranya sama dengan 2 kali dari atas turun ke bawah jika sudah negatif 4 sama positif 1. Kita jumlahkan caranya. Negatif sama positif jadinya negatif, yaitu negatif 3. Jika sudah jadi seperti ini 2x negatif 3, maka selesailah jawaban dari soal yang ke-1.